Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bapak Profesor Firdaus Ali. Saya khusus mengundang beliau karena beliau juga orang Sumatera Barat. Ketua Umum Ikatan Keluarga Kabupaten Pasaman Bapak Adriko Saputra atau yang mewakili, Presiden Ikatan Keluarga Kecamatan Bonjol Ibu Desma Wita, Wakil Presiden KKB Bapak Rama Katsafel, dan para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tidak perlu saya sebutkan satu persatu, tapi barangkali khusus untuk Direktur Utama PT Transjakarta Bapak Welvison Yusa beserta istri harus saya sebutkan karena beliau juga orang Sumatera Barat. Nah, jadi besok insya Allah setelah kita makan sore, keluarga yang datang dari Bonjol akan jalan-jalan dengan open top bus Transjakarta. Amin. Supaya bisa melihat Jakarta di waktu malam. Saya bilang sama Pak Ram, kalau bisa ajak juga naik MRT supaya tahu bagaimana MRT rasanya kalau ada waktu. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita bisa bersilaturahim. Sebetulnya kondisi saya belum fit sekali. Kira-kira saya baru keluar dari rumah sakit 4 hari yang lalu. Saya kena tifus dan mata saya ini baru mulai memerah. Kemarin pecah pembuluh darahnya. Cuman karena keluarga Bonjol hadir di Jakarta, saya hadir. Nah, jadi ada 2 jenis pertemuan. Yang pertama, pertemuan yang kita hadiri karena memenuhi sebuah undangan. Dan yang kedua, ada pertemuan yang lebih terasa seperti panggilan untuk selalu pulang. Tidak bisa. Karena setumpuk kerinduan. Dan bagi saya, perjumpaan dengan keluarga besar Bonjol ini adalah hari yang sangat istimewa. Sejak tadi saya datang disambut dengan acara adat. Yang terbaik di wajah saya adalah almarhum ayah saya. Ayah saya Soekarno Makmur berasal dari Bonjol, Pasaman. Karena itu Bonjol bagi saya bukan sekedar titik di atas peta. Ia adalah bagian dari darah yang mengalir dalam keluarga saya. Maaf, saya agak romantis tadi. Hah? Karena saya belum merasa punya kampung. Udah itu. Dulu setiap hari raya saya selalu tinggal di Jakarta, gak pernah punya pulang kampung. Karena saya gak punya kampung. Ternyata ayah saya punya kampung. Kampungnya di Bonjol. Mungkin selama hidup saya baru 3 kali pulang kampung. Banyak cerita yang unik di saat saya berkunjung ke Bonjol pertama kali, mungkin kira-kira tahun 2005. Di saat teman saya, kebetulan dia adalah direktur dari sebuah bank, dan meresmikan banknya di Kota Padang, mengundang saya waktu itu. Saya bilang, baik, saya ikut ke Padang tapi dengan syarat antar saya pulang ke Bonjol. Oh siap, udah kita antar. Di mana kampungnya?
Waduh, saya nggak tahu kampungnya apa. Yang saya dengar cuma Kampung Jambak. Singkat kata, jalanlah saya dari Kota Padang. Pokoknya waktu itu ayah saya cuma bilang ada tugu di tengah dekat pasar. Nah di situ tanya aja Kampung Jambak di mana. Saya masih ingat waktu itu kira-kira jam 5 sore saya sampai menjelang maghrib. Teman saya kebetulan dia menyetir, "Bang, saya tanya dulu ya bang, Kampung Jambak di mana?" Udah tanya. Nah dia lagi nanya, saya sembunyi. Saya sembunyi di bawah karena saya takut orang tahu. Dia tanya lah, "Dah, Kampung Jambak di mana?" "Ah, itu rumah si Karno." Langsung orang yang ditanya dia tahu, "Ah, itu rumah si Karno." Kagetlah teman saya, "Loh, kok tahu bang itu rumah si Karno?" "Aku juga nggak tahu." "Udah jalan aja." Dikasih tahu lah. Masuklah saya ke sebuah kampung kecil. Begitu saya lihat ada rumah tua yang sudah hampir rubuh. Dan di situ saya lihat nenek saya pernah saya kenal. Saya punya nenek ada 3, tapi mungkin saya hanya mengenal 2. Ibu dari bapak saya yang namanya Janimah. Kalau nenek yang duduk di bawah pohon mangga itu Nursina. Begitu mobil berhenti di depan rumah, dia duduk di bawah pohon mangga dengan memegang mangga. Begitu saya turun, "Assalamualaikum."